Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Julia. Nama saya Bagus Restuadi. Perkenalkan nama saya Ligor Yogi. Perkenalkan nama saya Imanullah. Perkenalkan nama saya Dilio. Kami dari mahasiswa IKI PGRI Pontianak. Di sini kami ada sedikit proyek suatu permasalahan, yaitu tentang rasisme. Baik, mengenai persoalan rasisme, di sini kami Menjelaskan sedikit penjelasan tentang apa itu rasisme. Jadi rasisme yaitu adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang didasari oleh warna kulit, suku, ras, serta asal-usul seseorang yang menjadikan adanya batasan atau pelanggaran hak serta kebebasan seseorang. Rasisme juga kerap kali diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terpisah dengan didasarkan kepada ciri-ciri ideologis yang disebut dengan ras. Gagasan ini juga meyakini bahwa ada hubungan sebab dan akibat ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, moralitas, dan kecerdasan, dan ciri-ciri budaya serta perilaku yang lainnya. menjadikan beberapa ras secara bawaan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan ras lainnya. Sebab terjadinya rasisme di sini yang paling umumnya dapat terjadi karena perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi, dan juga ekonomi. Ini persoalan kematian George Floyd bisa dibilang menambah panjang kelamnya sejarah tindakan brutalisme institusi dan rasisme terhadap masyarakat minoritas kulit hitam di Amerika Serikat. Hal serupa tidak hanya terjadi pada kulit hitam di Amerika Serikat. Permasalahan brutalisme, institusi kepolisian, dan permasalahan rasisme juga menimpa orang Papua Indonesia. Jadi dari sedikit penjelasan di atas, kami akan mewawancarai beberapa orang mengenai rasisme ini. Dan di sini kami lebih mengecilkan ruang lingkup kami, yaitu mewawancarai tentang rasisme, persoalannya kulit hitam yang ada di Indonesia. Yang dimana seringkali masyarakat Papua yang memang identik dengan kulit hitam seringkali menjadi sasaran masyarakat yang merasa kulit yang lebih putih. Dan seringkali juga masyarakat pun menerima sikap diskriminasi dari orang-orang yang tidak ada rasa realismenya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya dari mahasiswa IKI PGRI Pontianak. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung Rumah Radang Pontianak. Halo, selamat siang. Siang juga Kak. Boleh tahu nama kakak siapa ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ellen. Saya berasal dari Kabupaten Sintang, tepatnya di daerah Kelangkormai, dan suku saya adalah suku Dayak. Baik, di sini mengenai wawancara ini bisa saya minta waktu sebentar? Bisa. Oke. Jadi di wawancara ini saya akan mengenai temanya rasisme antara kulit putih sama kulit gelap. Bagaimana pendapat kakak terhadap rasisme antara kulit putih sama kulit gelap? Menurut saya rasisme antara kulit putih dan kulit hitam ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya Kak. Karena semua itu sama saja menurut saya. Karena kan kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Menurut saya pribadi, jadi lebih ke seharusnya tidak saling mengucilkan orang atau sekelompok orang. Karena itu sangat-sangatlah tidak baik. Oke, jadi menurut kakak ini kulit putih sama kulit hitam itu adalah sesuatu yang berbeda namun tetap satu. Alangkah baiknya kita saling menghormati. Baik Kak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kakak terhadap rasisme yang terjadi kepada orang kulit gelap? Pandangan saya tentang rasisme yang dialami oleh orang-orang yang berkulit gelap ini, biasanya ini kan terjadi itu dikucilkan karena warna kulit ya Kak.
Jadi ada di beberapa daerah itu mereka memang selalu menganggap rendah sekelompok atau orang-orang yang berwarna kulit hitam. Jadi mereka hanya lebih terpatok ke orang yang berkulit putih, Kak. Iya. Menurut kakak nih, apa sih di negara ini kan, contohnya di Amerika Serikat nih ya. Ya. Menurut tanggapan kakak di Amerika Serikat sama di Indonesia gimana sih kak mengenai kulit hitam sama kulit hitam? Oke. Kalau kita ambil satu dulu ya, Kak. Di Amerika Serikat dulu, Ya. sebelum dipimpinnya oleh Presiden Obama, warga yang berkulit hitam ini sangat-sangatlah dikucilkan, Kak. Mereka dianggap sebagai yang tidak terlalu dipedulikan atau dianggap budak, Kak. Ya. Oke, dari bangsa yang berkulit putih. Jika kalau kita di Indonesia ini kita ambil contoh yang saudara-saudara kita yang berada di Papua, oke, atau di negara daerah bagian timur, ini banyak juga yang mereka mengucilkan juga kelompok ras yang berkulit hitam. Jadi kayak mereka ini menganggap yang berkulit hitam ini sebagai orang-orang yang tidak terlalu untuk dipedulikan dan kurangnya mendapatkan keadilan. Bisa dikatakan ini juga rasis ya, Kak. Oh ya, rasis. Ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia, tolong jangan saling merasisme antara sesama, menghormati satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Betul. Tentang rasisme ini, mau numpang nanya pendapat abang tentang rasisme ini. Di Pontianak ini kan pasti ada rasisme, persoalan orang berkulit gelap. Mungkin tidak, orang yang seperti itu tidak ada rasa realismenya, bahkan tidak ada lagi rasa toleransinya. Mungkin tidak. Menurut abang sih ya mungkin sih. Kenapa? Karena sekarang tuh kan ini kan dah masuknya tahun-tahun modern gitu kan. Jadi tuh mereka tuh tidak bisa atau tidak boleh lah memandang atau menghina misalnya kulit hitam atau kulit putih gitulah. Jadi kalau menurut abang sih ya, kalau masalah hitam atau enggaknya sih itu sih cuman formalitas saja sih, tidak ada masalah sama sekali. Kan ini kan dunianya kan kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu, walaupun berbeda tetapi tetap satu itu ya. Selanjutnya bang, cara abang mengatasi orang yang selalu rasisme terhadap sebagian orang kulit gelap ini gimana? Menurut abang kalau cara mengatasinya sih kita harus mengayomi gitu. Artinya memberi pendapat bagaimana secara bentuk menghargai, supaya tidak boleh mengolok-olok gitu bang. Hanya gitu aja sih ya. Bang, terima kasih bang ya. Oke. Pemediaman seperti itu kita pernah merasakan. Yang pertama ya sekolah saya itu di SMP karena ada yang artinya kan pastinya saya itu berbeda dari segi tulis, dari segi budaya, jadi cuman mereka rasismenya itu ya tidak terlalu mengalami atau tidak terlalu gimana ya hanya cuman sebagai keseluruhan dan dibedakan dari segi pandangan mereka dari segi kulit hitam itu ya mungkin pandangan mereka ya hanya keras kayaknya beda. Ini yang namanya mereka yang lebih di yang tinggi gitu. Yang kedua ya, bagaimana cara menghadapi tentang tindak lanjuti terhadap orang yang menghadapinya
sadar diri ya, bahwa di dunia ini ya memang ada perbedaan. Yang pertama yang berbeda dari warna kulit, dari budaya, dari benua aja juga udah berbeda ya kan. Dan menghadapi dengan tindakannya, kita memberikan tindakan bahwa melakukan rasisme itu bisa merugikan orang lain juga. Jadi tindakan rasisme itu dilakukan di tempat yang damai. Pertama, karena orang yang dikenakan rasisme itu merasa minder atau malu terhadap orang lain. Kedua, biasanya direndahkan oleh orang lain juga, itu bisa merugikan orang lain. Bang, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada dengan Abang Haji. Oke, Bang Haji, saya akan mewawancari Bang Haji tentang rasisme. Di sini cuma ada 2 pertanyaan. Apa yang akan Abang lakukan jika orang yang berada di sekitar Abang mendapatkan sikap rasisme? Saya akan mengedepankan dialog yang mengedukasi dan penting untuk menjaga toleransi serta menghindari suatu konflik dari adanya sebuah rasisme tersebut. Oke, jadi langsung pertanyaan kedua, Abang. Cara mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, Bang? Mungkin memberikan edukasi, contoh memberikan informasi yang benar dan fakta, serta pentingnya sama kita menghargai suatu perbedaan antara keragaman antar sesama. Jadi segitu saja wawancara saya. Terima kasih Bang Haji atas waktunya. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Saya dari ketua ikut media di perjuangan sekarang Abang apa ini sama Abang dapat wawancaranya tentang pertama itu apakah sikap yang kamu lakukan, sikap Abang yang dilakukan besar dalam kehidupan kamu sehari-hari? Pertama ya, kita menerima rasisme, karena ya gimana pasti tindakan rasis itu adalah tindakan yang membedakan dari segi warna kulit, dari pertama ya yang paling nampak itu dari segi warna kulit. Jadi tindakannya ya kita menerima. Kita juga tidak boleh melakukan rasisme terhadap orang lain, karena itu bisa merugikan orang lain juga. Nanti kalau kita yang mendapatkan rasisme dari orang lain, ya kita terima apa adanya. Mungkin kita juga marah sama orang lain kan. Kita juga lihat dengan kondisi kita, apa benar kita berbeda dari mereka, dari segi warna kulit, dari budaya, dari agama. Kebanyakan sekarang itu ya contohnya ya dari olahraga seperti sepak bola, kadang kan pemain dari benua Eropa melakukan rasisme terhadap pemain yang berkulit hitam. Itu aja. Kedua, bagaimana cara Abang untuk mengajarkan seseorang tersebut tidak melakukan tindakan seperti itu? Pertama kita harus memberikan pendapat atau memberikan penjelasan terhadap kawan-kawan yang mana bahwa tindakan rasisme itu juga bisa merugikan orang lain. Kenapa bisa merugikan orang lain? Yang pertama, kalau tindakan rasisme itu dilakukan di tempat yang ramai, maka orang tersebut merasa direndahkan atau bisa merasa malu terhadap dirinya. Yang kedua, biasanya dari segi lapangan pekerjaan, bisa juga pekerjaan yang apa dari segi olahraga kan bola biasanya, karena klub tersebut dinominasi oleh pemain-pemain Eropa, kadang pemain dari Afrika bisa dikeluarkan karena ya dipandang rendah ya, karena
Bang. Jadi rasisme di Indonesia sangatlah banyak terjadi di kalangan manapun, dan itu terjadi dalam keadaan sadar dan tidak ada kesadaran dalam diri akan bentuk menghargai bahkan toleransi. Lebih parahnya lagi, di luar negeri sana lebih banyak lagi kasus-kasus rasisme yang marak terjadi bahkan melebihi aspek yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa membentengi diri kita dengan menjadi seseorang yang anti rasis dengan cara satu, memahami definisi rasisme, memahami kesenjangan rasial, berhenti berkata saya tidak rasis, menentang gagasan rasisme, mendukung dan mengedukasi. Dan kita bisa menanggulangi Suatu rasisme dengan cara satu, mencari tahu lebih banyak mengenai rasisme. 2, sebarkan kesadaran perihal bahaya dari rasisme. 3, memastikan lingkungan sosial kita seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan instruktif terhadap berbagai ragam asal-usul budaya. 4, desak negara untuk melindungi warga dari rasisme melalui berbagai aturan dan kebijakan mengenai anti rasisme. Selanjutnya, dukung penuh pekerjaan lembaga-lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Selanjutnya, beri dukungan dan dengarkan orang-orang yang menjadi tindakan dari rasisme. Selanjutnya, dukung keadilan rasial, yaitu perlakuan baik yang sistematis terhadap orang-orang dari seluruh ras guna untuk menghasilkan peluang yang setara bagi semua orang. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jadilah diri sendiri tanpa merendahkan bahkan memandang rendah orang lain. Bersikap bertutur kata yang baik sangat diperlukan dalam bermasyarakat dan juga bersosialisasi. Sampai lidah kita yang tajam ini melukai orang yang ada di sekitar kita. Dengan menjaga lisan, kita bisa terhindar dari hal-hal yang berbau rasisme. Ingat, mulutmu harimaumu, maka jagalah lisanmu, kawan.